penyebaran, dan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Tuh. Dari semua lini, semua sisi, tidak ada satupun yang menyatakan Habib itu dzurriyyah Nabi secara ideologi walaupun secara biologis gitu loh. Itu udah jelas itu. Kalau mengenai DNA, Pak Imam udah tes DNA belum? Di rumah juga dong. Ingat bapaknya, kakeknya. Kemarin Habib Rizik itu menyatakan wajib tes DNA. Setelah ini viral, dia nggak mau tes DNA. Anies Alatos mengatakan Hanif Alatos haram tes DNA. Itu gimana fatwa itu kok molak-malik itu? Itu loh. Enggak loh, Pak dosen. Memang sibuk-sibuk membahas masalah nasab ya. Pertama nasab imat dulu para kelompoknya. Nah, kayak Mogi, kayak si Fuad Pleret itu harus diapa juga, dimunculkan di publik. Ini orang tua saya, ini apanya DNA-nya gitu, nyambung nggak? Sampai ke jenjang yang selevel dengan Rasulullah, ukuran tahunnya. Masuk nggak? Kena nggak? Kalau nggak, dzurriyyah Nabi itu siapa? Kita itu kalau mengaku anaknya Mariono misalnya ya tidak masalah. Kalau mengaku cucu Nabi, kita harus cemburu. Itu sudah ada tagnya, itu harus cemburu dan mengcross check agar dia tahu mana yang hak, mana yang batil, Bang. Nggak boleh kita diam sebagai umatnya. Kasihan umat yang di bawah itu loh. Sama umpamanya, aku ini nasab Pak dosen. Oh, Pak dosen itu bukan anak bapaknya. Sementara nasabku, apakah aku keturunan bapakku? Apakah aku keturunan kakekku lagi? Nasabnya nyambung nggak? Kalau aku memiliki nasab dosen, sementara nasabku aja nggak terurus, ya malu lah. Untuk apa? Urusin dulu diri kita. Ini bukan masalah nasab orang tua kita, tapi ini masalah nasab Nabi, Bang. Masalah marwah ganjing Nabi, Bang. Nabi kita bersama. Jangan dimain-mainkan seperti Makbaro Nabi kemarin. Kemudian sandal Nabi dibawa ke Indonesia, Buya Yahya sampai mencium. Sakit hati saya, Bang. Kenapa berani membawa atas nama Nabi padahal benda itu palsu semua? Itu loh. Kenapa bisa Buya Yahya mau mencium para habaib? Biar tanya dong. Ya, karena mereka husnuzon. Karena mereka husnuzon bahwa mereka itu dzurriyyah Nabi. Padahal itu palsu itu semua itu. Husnuzon, ya. Menurut Pak dosen husnuzon itu baik nggak? Yo, kalau masalah marwah Nabi harus ditunjukkan, jangan husnuzon saja. Ilmu itu harus diikat, iman itu harus diikat dengan ilmu, jangan apatis dengan ilmu pengetahuan. Justru keberadaan ilmu itu bisa memilah mana hak, mana batil. Menurut Pak dosen, apa yang dilakukan Buya Yahya itu husnuzon baik nggak? Yo, kalau itu pembohongan, yo, yang tidak baik umat juga membaca. Lo kok bisa ya orang yang punya marwah tinggi seperti ini dibuat mainan oleh satu klan ini gitu. Gini loh Pak dosen, dengan mencuatnya masalah nasab, ya, memang sebelum ada mencuatnya masalah nasab, memang kalau orang tua saya memberi instruksi untuk selalu taat dan mematuhi para alim ulama terdahulu serta takzim lah pada habaib. Tapi saya lihat juga para, ya, contohnya kan kayak Ustadz Abu Somad, kayak tadi Buya Yahya. Saya tengok semua ceramahnya kan, saya lihat, memang adem, membawa kedamaian, membawa persatuan gitu. Bukan gembar-gembor sana sini, framing sana sini. Buya Yahya orang baik, Bang. Yang tidak baik itu kan klan sana, sampai mencium sandal itu bukan karena Buya Yahya orang baik gitu loh. Yang nggak baik itu klan sana, berbohong atas nama baginda Nabi, itu loh yang saya nggak suka itu. Terima kasih Pak dosen telah mengatakan Buya Yahya orang baik. Alhamdulillah, berarti saya kita orang baik. Itu aja pegangan saya. Memang orang baik Buya Yahya, tapi klan itu loh membawa nama-nama apa Buya Yahya dibawa, habis itu sandalnya Nabi dicium, padahal itu bukan sandal Nabi. Makbaro kuburannya Nabi dibawa, itu loh, itu parah, itu parah sekali. Dosen udah tahu, dosen udah tahu itu sandal Nabi atau bukan? Yang asli itu ada di mana, Bang? Jangan buat mainan ini, Bang. Yang asli itu ada di mana?
dosen udah tahu belum? Udah Pak dosen pegang belum sendalnya? Ini asli atau enggak? Udah Pak dosen bandingkan belum sendalnya sama yang asli sama yang enggak? Gitu loh. Waduh, Jangan itu sudah tahu semua bang. Ada di museum mana? Ayo, saya ingin tahu ada di museum mana yang asli. Boleh nggak dibawa orang seperti klan itu? Boleh nggak? Apalagi dibawa ke iya. Indonesia. Ayo. Makanya saya dan Pak Terus dosen ada bilang lagi itu yang lebih parah bang, meminum darah Rasulullah. Itu berapa Habib itu di atas mimbar itu? Ya Allah itu. enggak. Kan tadi masalah sendal tadi loh. Aku tertarik juga jadi bahas sendal ini. Kalau memang itu asli atau enggak, udah Pak dosen tengok belum sendalnya? Udah Pak dosen jumpain belum ke yang aslinya gitu loh Pak dosen. Jangan hanya sekedar Itu kan pendapat. itu kan hanya satu sisi bang. Selain darah tadi yang diminum itu darah Rasulullah katanya. Saya itu yang nggak suka itu Mak- melibatkan nama Rasulullah di dalam kegiatannya yang tidak benar itu. Itu aja. Makanya Pak dosen, sebelum membahas begitu lebar kemana-mana, masalah sendal aja lah dulu. Pak dosen bilang itu bukan asli gini-gini. Udah Pak dosen tengok belum sendalnya? Hah? Wah, Sendal yang asli itu ada di mana? itu, Kalau ya, tuh itu dosen pinjam sendalnya, pinjam ya, ini asli atau enggak? Bawa ke tempat yang asli. Baru dosen ngomong berkomentar. Bahwasanya ini enggak asli. Itu cuma di tengah doang. Dengar-dengar, jangan itu sih fitnah. Gitu loh Pak ya dosen. sudahlah, jangan bawa-bawa Nabi lah dalam kegiatan yang tidak bagus. Jangan menyandarkan nasabnya kepada Nabi kalau belum terbukti dan tidak punya datanya gitu loh. Diem itu enak bang, kita enak bernegara ini. Nah, itu Tapi yang saya kalau sudah damai. bawa-bawa Nabi bang, semua umat Islam juga bertanya, semua umat Islam juga akan mengkritik bang. Jangan salahkan gitu loh. Kalau saya lihat masih ini adem-adem aja kok. Terlalu banyak mengkritik. Itu daerah Jawa sih sebenarnya banyak daerah Jawa. Iya, saya Jawa bang, saya Jawa Timur. Saya juga hadir di sini karena kemarin kiai saya itu tidak direken itu oleh Robito Alawiyah itu. Saya termasuk santrinya Yai Asep ya. Itu klan-klan itu terlalu merasa dirinya bersih, terlalu merasa dirinya suci. Terus, Nah, izin itu menyela sedikit boleh Pak dosen, Oh, Bang Nanang? enggak bang. oke, Saya itu santai saya itu. Ya Iya, saya udah tahu, udah paham. unek-unek saya itu saya utarakan kepada beliau itu, gitu loh. Iya. Jadi gini loh Bang Nanang, kita ulas balik perkataan tentang sendal tadi ya. Sekarang kita pakai akal sehat saja, saudara. Kalau memang peninggalan Rasulullah itu menurut Anda akan dijaga atau tidak? Dan juga kalau memang itu benar sendalnya Rasulullah, di mana sih letak itunya? Tempatnya sebelum diakui bahwa itu sendal Rasulullah itu di museum mana? Dan negara mana yang menjaga? Itu saudara. Kita pakai akal sehat saja. Saudara. iya. Saya pun Gini saudara, kan kalau udah saya memang bilang juga. gini loh saudara. Gini maaf saudara ya. Kalau memang dia itu barang asli, saya pastikan ya. Kalau memang boleh dibawa dan boleh dipinjam itu. Bukan Mbak Alawi yang lebih berhak untuk membawanya, tapi langsung kepala dan negara kita yang akan membawanya langsung kalau itu peninggalan dari baginda Nabi dan itu asli yang ditunjukkan oleh mereka. Pasti negara kita yang akan memberikan. Pasti akan dipinjamkan kepada kepala negara kita. Nah, ini peninggalan Rasulullah, bawalah ke negaramu dan tunjukkan kepada itu bangsamu, kepada umat baginda Nabi. Pasti pakai seperti itu jalurnya. Itu pakai akal sehat kita. Jalurnya, saudara. Tidak akan mungkin semena-mena dia membawa ini sandalnya Rasulullah kata dia. Tapi itu menteri agama kita tidak tahu, kepala negara kita tidak tahu, itu nggak akan mungkin, saudara. Kita kembali, ini pakai akal sehat saja, saudara, kita berpikir. Bukan asumsi saja, akal sehat yang kita gunakan. Gitu, saudara.
Sekarang kita itu ya, mari kita bertanya-tanya, di mana sih sendal Rasulullah itu dan di museum mana sendalan Rasulullah itu? Mohon kalau saya Pak dosen bisa memberikan, setahu saya itu adanya di Mesir, mungkin itu pun dijaga di museum Mesir. Benar atau tidak menurut itu Pak dosen? Ini menurut pengetahuan saya. Iya bang, karena gini bang, Nah, sesuatu yang dimuseumkan itu harus ada suratnya, harus ada surat resmi untuk membawanya, nggak angger-angger dibawa ditaruh tengah lapangan orang dulu museum mendawil dan lain sebagainya. Ya itu nggak benar itu. betul. Itu Makanya itu kita berpikir secara akal sehat saja. Kalau dia dari museum, sudah pasti tidak akan diserahkan kepada Baklawi, pasti akan diserahkan kepada kepala negara kita. Itu ada utusan dari negara kita seperti Menteri Agama. Ini peninggalan Rasulullah. Silakan Anda bawa, silakan Anda pinjam, itu. Tunjukkan kepada bangsamu, tunjukkan kepada umat Nabi Muhammad yang ada di bangsamu. Pasti seperti itu. Saudara, kita ini pakai akal sehat saja, bukan pakai asal jeplak saja dari lidah, dari lisan. Akal sehat yang kita gunakan. Tidak akan semerta-merta mereka langsung ngomong, ini sendalnya Rasulullah ada di tanah kita sekarang. Dari mana junjungannya? Nanti jangan-jangan itu sendalnya pengemis di Bangladesh nanti. Apa sendalnya pengemis di itu Tarim. Karena mereka nengok bentuk, ya toh, nengok bentuk sendalnya Rasulullah semasa Rasulullah masih hidup, sendalnya seperti ini, dibuatlah mereka seperti itu. Dibuatnya dari sana, dibikinnya inilah sendal Rasulullah. Karena apa? Apa yang tidak mungkin di zaman abad teknologi yang kemajuan canggih ini, saudara? Kita pakai akal sehat saja, Bang Nanang. Bukan kita pakai hanya cuap aja. Kita pakai akal sehat, pakai pakai logika kita berbicara itu. Masuk Kalau akal saya, tidak menurut Abang? bahkan yang saya jelaskan sama Pak dosen itu lebih masuk akal, lebih simpel, lebih dari akal sehat. Ya memang itu sudah ambil yang satunya, tandingan sama yang asik, baru kita bisa ngomong. Itu Pak. Saudara, Bandingkan udah bilang, saudara, kan aneh saudara, peninggal Anda ini di sini ya, di sini Anda ketika Anda menyampaikan narasi, Anda kurang menggunakan itu logika Anda dan akal sehat. Saya langsung ngomong, kurang Anda menggunakan logika dan akal sehat Anda ketika Anda berbicara seperti itu. Ya, karena saya itu malas muter-muter. Nggak perlu Loh, bergerak. ini bukan mutar-mutar, saya menjelaskan kepada Anda secara rinci. Coba yang dibawa Anda memahami tidak dari perkataan saya yang saya sampaikan. Kalau memang saya mutar-mutarnya bagaimana? Ada Masa prosedurnya, saudara. Ente bilang harus izin negara lah, negara kasih izin. Alah, ngapain ribet-ribet? Bukan izin, saya dipahami, bukan izin, tapi pasti menteri akan mengetahui, bukan izin. Itu yang Anda jangan tambahin perkataan saya. Udah gini, nggak usah muter-muter, langsung aja. Kalau memang itu palsu, ambil sendalnya, pinjam, yuk tandingin. Nah, ini udah nah inilah iya nggak makanya boleh saya bang, itu museum orang-orang nomor satu di dunia itu. inilah yang saya bilang ya. Inilah yang saya bilang dengan Anda. Ketika Anda mengeluarkan satu bahasa, Anda kurang menggunakan akal sehat dan logika Anda. Itu masih satu Itulah. hal itu, belum darahnya Nabi. Itu darah itu dari mana? Berapa tahun dibekukan gitu loh. Darahnya ada di mana Itu dari- sekarang gitu. Kok bisa minum Darah ini- sembarangan? Hanya itu saja yang boleh minum. Gitu loh. Jangan darah. Boleh minum darah gitu loh. Kok bingung saya itu kadang. Bahas dulu sendal. Sudah ya. Sudah Iya. clear kalau masalah sendal. Udah kalau masalah sendal udah clear. Udah saya jabarkan itu. Ngapain balik lagi ke marah sendal? Sendal udah clear. Belum, katanya palsu. Palsu ada yang asli. Udah clear. Nah, ini Udah ini yang clear. asli. Nggak usah dibahas lagi. Langsung Udah dikat clear. di- Sendal dulu. Masalah Selesai. sendal sudah clear, sudah saya jabarkan. Kalau memang dia asli, tidak semerta-merta dan tidak sekonyong-konyong dia akan hadir. Itu saja. Kalau memang dia palsu. Kalau memang dia asli, gini loh saudara. Kalau memang dia asli, tidak akan sekonyong-konyong ini sendalnya Nabi Muhammad, nggak akan sekonyong-konyong seperti itu.
Nah, kalau Pasti enggak akan ambil keluar. Pasti pinjam gini yang saudara, gini loh saudara, kita pakai akal sehat lagi saudara. Kalau memang dia itu barang asli, ya pasti akan ada sertifikat yang keluar dari museum, ditunjukkan oleh mereka. Ini sandal Rasulullah yang asli dan ini stempelnya dari museumnya. Inilah sertifikatnya dari museum bahwa ini asli dari museum itu. Pasti ada. Sudah selesai masalah sandal. Ayo masalah apa lagi, Darah? sendal dulu, belum clear. Langsung tunjukkan, Nang. Sendal kemarin saya bawa ke Mesir, palsu gitu. Jelas, ini enggak belum ke Mesir. Ya, Museum yang asli intinya, udah bilang. Bang, gini loh Bang, intinya itu jangan bawa-bawa nama Nabi untuk tindak tanduknya gitu loh, yang tidak benar itu gitu. Itu aja. Kan tadi bilang jangan bawa Nabi lah, mengatasnamakan Nabi lah, sampai dibilang ini sendal Nabi itu kan palsu. Nah, kalau memang itu palsu, ambil sendal. Ini yang asli. Itu loh, baru bisa ngomong. Ini yang aslinya kemarin itu. Tapi kalau hanya sekedar pendapat, itu kan nanti fungsi liar. Berarti penjelasan saya ini nggak masuk dalam logika Anda berarti. Hah? Penjelasan saya sepanjang lebar dari tadi nggak masuk dalam logika Anda. So, cuman lebih aktifnya. Jadi nggak kemana-mana. Selesai. Umpamanya ini sudah yang asli palsu. Yang sertifikatnya kemana? Kalau memang penjelasan saya sudah masuk dalam logika Anda, kenapa harus dibahas lagi? Hah? Kalau memang sudah jelas dan sudah masuk dalam logika Anda, itu kenapa masih dibahas lagi? Kalau Anda masih mau berkutat di dalam pembahasan sendal itu berarti belum masuk dalam logika Anda. Makanya itu yang saya katakan, ketika Anda menerima perkataan saya dan ketika Anda mengeluarkan perkataan Anda, gitu, Anda masih kurang menggunakan akal sehat dan logika Anda. Kalau Anda masih berkutat di situ. Sama halnya kita percaya bahwasannya bentuk Ka'bah itu ya udah, saya yakin peta. Cuma kan lebih realnya kita langsung tengok. Itu betul yakin dia. Kalau memang ini sebenarnya palsu, ya nyatakan itu palsu. Jadi cuma framing doang gitu. Jangan hanya pendapat. Jadi orang yakin, mungkin saya pun bisa yakin gitu. Tapi kalau ini katanya ini palsu, itu juga ini palsu, tibahnya palsu, apanya palsu, rambutnya palsu. Aduh, gampang banget malsu-malsu kan gitu. Ya kalau yang asli itu pasti di museum Bang, nggak bisa diotak-atik. Nggak akan bisa dibawa keluar itu saudara. Bisa. Kalau udah barang asli itu nggak akan Kecuali bisa. ada keperluan urgent memang harus dipindahkan seperti Nggak akan perang bisa. gitu. Baru dipindahkan, misalnya dicarikan negara yang aman. Kalau nggak ada masalah, Nggak akan bisa, moro-moro saudara. dibawa ke lapangan, dibilang apa, dipublikasi ke umat. Ini punya Gak usah nama. jauh-jauh lah. Nggak bisa lah. Gini saja. Kita pakai akal sehat dan logika saja, Pak dosen. Gak usah jauh-jauh kita ke museum Mesir. Anda ke museum Indonesia saja. Kalau ada peninggalan dari itu zaman peperangan Belanda, cobalah Anda bawa tanpa ada sertifikat dan ada persetujuan dari negara. Kalau Anda boleh bawanya, kan nggak ditembak Anda. Itu saja. Gak usah jadi percontohan jauh-jauh. Anda ke museum Indonesia sekarang, ya, ada peninggalan itu pahlawan kita, seperti peninggalannya apa itu tongkatnya Tuanku Imam Bonjol. Nah, Anda bawa itu tanpa ada persetujuan dari negara, tanpa ada sertifikat yang itu yang menyertai, Anda pasti ditembak oleh negara itu. Itu aja pakai logikanya. Sudah. Pokoknya Kalau penjelasan saya ini masih belum masuk di dalam akal sehat sekali itu, kalau belum masuk di dalam akal sehat Anda penjelasan saya ini, nah sudah buntu berarti logika Anda. Sudah percuma dijelas itu. Mau bicara apapun tidak akan masuk. kalau Pak dosen mampu menghadirkan contoh yang asli dan palsu, nah itu sendal palsu. Tapi kalau belum ada sendal yang aslinya bisa mencontohkan, aduh ya sama aja dong. Gedab. Masya Allah, nggak akan masuk berarti kalau kayak gini Pak dosen. Cuma Pak dosen, panjenengan ngomong-ngomong capek sepanjang apapun. Biarkanlah. Ini namanya Kalau juga, saya- orang itu kan punya choice, pilihan dalam hidupnya. Terserah lah. Tapi yang pasti dakwah ini itu Masa- harus selalu diucapkan Bang.
Hidayah Saya nggak taufik mudah itu dari didoktrin. Allah, tapi hidayah irsyad kita wajib berbicara kepada masyarakat halayak banyak gitu loh. Emang harus itu Tipe saya, kalau darah diminum, terus makbaro apa namanya kiswa makbaro Nabi dan lain sebagainya itu. tipe Itu saya nggak masih satu hal saja, itu masih satu hal yang paling inti itu adalah jangan bawa-bawa Nabi dalam tindak tanduk yang tidak benar. Kami umat Islam ya marah lah, itu aja wes. ya, kalau bagi saya nggak semudah itu mendoktrin. Jadi mudah mengubah haluan. Buktikan dulu mana yang asli, mana yang palsu kan. Nah, baru kita bisa gitu. Kami tidak mendoktrin. Kami Enggak, tidak mendoktrin. Saya kami bilang, gini loh Pak, mempersilahkan. Bang Kalian mau kemana itu mempersilahkan. Kami cuma mengatakan saja. Itu belum ke ronsen Bang sejarah, Nanang, ya. Bang Belum ke Nanang, ronsen kan dari sejarah, ya kan? gini loh Bang Nanang. Kan pertama Bang Nanang naik, kan sudah saya katakan, saya tidak fokus ke abang, saya fokus edukasi yang ke bawah. Kan saya sudah katakan, saya fokus edukasi ke viewer, bukan ke abang. Secara logika Ya. akal sehat saya ngomongnya ke viewer, bukan ke abang. Abang percaya ya monggo, nggak percaya itu hak abang. Kata abang, saya tidak mudah didoktrin. Kami bukan mendoktrin. Ya, Siapa yang mendoktrin Anda? itu kan termasuk doktrinan juga sih. Bahwasanya ini palsu, jangan ini saya habaib ini. Termasuk itu. Karena kita sistemnya, Yang dikatakan doktrin itu saudara, itu Anda paham tidak diksi doktrin itu apa? ya artikan coba. Nah, bagaimana Anda bisa mengambil kesimpulan kami sedang mendoktrin Anda sedangkan Anda sendiri tidak paham itu apa arti dari doktrin? Ya coba jelaskan, kan situ nanya. Jelas dong. Ya abang yang memulai narasi doktrin tadi ketika saya tanya apa sih arti dari doktrin? Abang nggak tahu. Saya yang memulai. Cuma kan saudara yang salah. Bahwasanya saudara tidak mendoktrin. Nah, ya udah jelaskan doktrin itu apa. Nggak tahu Anda doktrin itu apa? Jelaskanlah. Ya nggak tahu gitu. Ya saya nggak tahu gitu. Sekarang kalau masalah Nggak tahu doktrin itu apa. Ya abang yang ngomong doktrin tadi. Abang nggak tahu doktrin itu apa. jelaskan aja lah, Bos. Iya bilang dulu. Saya nggak tahu doktrin itu apa. Nanti saya jelasin. Bos seperti itu lah, Bos. Jelaskan aja udah. Kalau memang Bos tahu, Gini loh Bang, belajar Yang dari dogma, ada istilah namanya dogma. Dogma itu kan ajaran. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam kepala pengikutnya itu namanya doktrin. Dan itu dilakukan berkali-kali. Itu namanya doktrinasi. Jadi memang begitulah. Kalau ada misalnya ada makbaro Nabi, kemudian dia bilang, oh ini punya Nabi padahal bohong, itu namanya doktrin. Ada sesuatu hal ajaran yang tidak benar dimasukkan dalam kepala mereka mengatasnamakan Nabi. Itu namanya doktrin. Itu tidak benar. Dan itu pun namanya, gitu loh. dan itu pun diucapkannya berkali-kali. Tidak diucapkan hanya sekali. Itulah yang dikatakan doktrin. Udah paham belum? Perkataan doktrin. Sudah paham belum? Sudah. Diksi dari itu. lanjut aja terus. Ya itulah arti dari perkataan Anda yang Anda katakan di doktrin tadi sudah dijelaskan. Jadi gini loh Bang, Kalau kami ilmu itu kan banyak Bang. Jadi fun ilmu itu banyak, ada ilmu sejarah, di cross check lah sejarahnya Habib. Kemudian ada ilmu filologi, ada ilmu genetika, dites lah gitu loh. Ada ilmu kitab, nanti kitab sentris lah, cari di kitab-kitabnya. Ini kan sudah banyak kan ilmu ini kan. Jadi mana itu satu ilmu, sebutkan satu ilmu fun yang menyatakan bahwa Habib itu turunan Nabi itu dari sisi yang mana terserah. Coba santai saja, katanya mau bicara keilmuan gitu, santai satu saja gitu loh. Kalau kita ini masih santai loh Pak dosen. Cuman satunya saya ini pengen
Dosen kan tadi Iya, bilang, sebutkan satu misalnya dari sejarah. Kita lihat ya ketika zaman VOC mulai dari Mufti ya Mufti ya yaitu kemudian ada Sultan Hamid II, kemudian ada Al-Aidid, kemudian itu rentetan-rentetan sejarah itu sudah membuat kita itu membuat sebuah kesimpulan. Itu sudah kelihatan kan dalam satu sisi. Itu bagian sejarah saja. Coba dicek di ilmu lainnya gitu. Kalau semua fan ilmu tidak ada satupun yang menyatakan bahwa